Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Kembali lagi di dalam Lilin Pengharapan. Pada pagi hari ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Demikian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak pergumulan yang kita alami. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, permasalahan keluarga, kehilangan orang-orang yang dikasihi, studi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Seringkali hal itu yang membuat kita putus asa dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Mazmur 126 ketika Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel. Ayat 1 sampai 3 dikatakan Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel sedang berada di dalam penjajahan bangsa Babel. Mereka diolok-olok, dihina, disiksa, bahkan mereka tidak bisa beribadah. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati. Tapi Tuhan mampu memulihkan keadaan mereka. Mereka bebas. Orang-orang yang kerja paksa pulang ke kampung halamannya. Karena Allah mampu melakukan perkara besar di dalam kehidupan mereka. Hal ini yang membuat mereka di ayat 4 mengatakan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb menjadi sumber air. Karena mereka yakin bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Orang yang berusaha pasti akan bersorak-sorai ketika ia menabur, ketika ia menuai hasilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita saat ini belajar bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi. Ia begitu kuat dan begitu dahsyat melakukan setiap perkara di dalam kehidupan kita. Dan ia pasti bisa memulihkan setiap keadaan kita yang sulit, yang bergumul. Namun kita juga tidak bisa hanya berdoa dan berharap saja kepada Tuhan tanpa melakukan apapun. Kita juga perlu berusaha
kita juga perlu berjuang seperti petani di dalam nas ini. Mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Tapi mereka berhasil menuai, membawa pulang berkas-berkas mereka sambil bersorak-sorai. Perenungan kita kali ini kiranya bisa membuat kita sadar dan membuat kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena setiap kesulitan yang kita alami bukan menjadi penghambat kita untuk bertumbuh, melainkan bisa membuat kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Sandarkanlah seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percayalah pada rancangannya yang baik di dalam kehidupan kita. Karena Ia akan pulihkan keadaan kita seperti Ia memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Seperti Ia memulihkan keadaan bangsa Israel yang tadinya berada di dalam penjajahan menjadi bebas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan pulihkan keadaan kami saat ini. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa bisa berharap kepadamu dan selalu berdoa dan selalu berusaha di dalam nama-Mu, agar kami semua dapat melewati setiap kesulitan yang kami alami dan kami bisa bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.